Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 8 yang ibu sayangi dan ibu cintai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Bertemu lagi dengan Ibu Mulia Lestari di pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian. Baik, berdoa dimulai. Amin, selesai. Kompetensi dasar yang dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang 3.3 menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. 4.3 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menelaah struktur teks eksplanasi. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi? Mungkin di sini ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita belajar mengenai apa itu teks eksplanasi. Pahami dan simak videonya bersama-sama ya. Pernahkah kalian membaca teks mengenai fenomena alam seperti gunung meletus, banjir, pelangi, dan lain-lain? Pernahkah kalian juga membaca teks fenomena budaya seperti wayang, seni tari, dan lain-lain? Atau juga teks fenomena sosial seperti kenakalan remaja, pengangguran, dan lain-lain? Jadi, apa itu teks eksplanasi? Ada yang sudah paham? Coba acungkan tangannya. Belum ada yang paham apa itu teks eksplanasi? Mari simak video berikut ini. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, dan budaya. Contoh teks eksplanasi terdiri dari fenomena alam seperti gunung meletus, banjir, pelangi, dan lain-lain. Lalu ada fenomena budaya seperti wayang, seni tari, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada fenomena sosial seperti pengangguran dan kenakalan remaja. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang terakhir, nomor 3, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Ayo anak-anak, apa saja struktur teks eksplanasi? Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua ada deretan penjelas.
berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut bertahap dari awal hingga akhir, merincikan sebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Lalu yang terakhir ada interpretasi, yaitu berisi sebuah kesimpulan. Tadi kita sudah membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Sekarang mari kita bahas ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, ada menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenal suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Kalimat pasif terdiri dari dua macam. Yang pertama ada kalimat pasif transitif dan kedua ada kalimat pasif intransitif. Kalimat pasif transitif adalah kalimat pasif yang memiliki objek. Contohnya, buah mangga dimakan Lestari. Sedangkan kalimat pasif intransitif adalah kalimat pasif yang tidak memiliki objek. Contoh, baju sedang dicuci. Yang kedua, ada konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konjungsi sebab dan yang kedua ada konjungsi akibat. Nah, anak-anak, lalu yang ketiga ada menggunakan istilah-istilah keilmuan khusus. Contohnya, kata sampel dan komunitas untuk bidang keilmuan sosiologi. Lalu yang keempat ada menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Berikut adalah contoh menelaah struktur teks eksplanasi. Coba disimak baik-baik ya. Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Coba simak baik-baik ya anak-anak. Sekian video pembelajaran teks eksplanasi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran yang lainnya.